Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello curious people. Selamat datang di IEKI Talks perdana. Learn from anyone, learn from anywhere. Bareng aku Azam Al-Ghifari. Nah, sekarang kita akan membahas sesuatu yang pastinya relate sama kita semua. Dan bintang tamunya pun ini sangat amat luar biasa, teman-teman. Langsung saja kita sambut Mira Nur Maulidia. Halo Mira. Hai Azam dan everyone hai. Seneng banget aku diundang di IEKI Talks perdana ya. Betul, Pertama kali ini perdana teman-teman. Iya betul banget. Aku juga excited bisa ngomongin banyak hal sama kamu ke depannya. Dan semoga apa yang kita bicarain kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga banget. Jadi buat teman-teman pantengin terus video kali ini sampai selesai. Oke, ngomong-ngomong Mir, kamu itu di IEKI itu disebut sebagai mahasiswa yang nggak jelas. Wow, gak jelas. Betul. Terus. Saking nggak jelasnya, kamu tuh sampai ikutan lomba, kamu ikutan organisasi, beasiswa, pokoknya banyak banget. Kamu semuanya itu diikutin. Apa sih yang kamu cari sebenarnya, Mir? Wow, apa yang aku cari ya teman-teman? Sebenarnya banyak sih Zam, aku kan sebagai manusia ya. Terus juga sebagai mahasiswa S1 yang emang pengen banyak pengalaman, experience dan kegiatan-kegiatan lainnya. So ketika aku punya kesempatan, ketika aku punya peluang yang ada, kenapa nggak aku gasin aja gitu? Kenapa nggak aku manfaatin aja? Karena kesempatan itu memang pasti ada lagi meskipun di kesempatan yang lain, tapi porsinya beda gitu Zam. Betul. So buat aku ya udah gasin aja gitu selama kesempatan itu masih ada gitu. Oke, aku kepo banget nih, boleh diceritain sedikit gak apa aja sih yang udah kamu dapetin, achievement apa aja yang kamu dapetin selama ini, terutama ketika kamu di IEKI? Oke, mungkin ada beberapa sih, nggak terlalu banyak juga gitu, kayak mungkin dari segi lomba, organisasi, award-award yang lainnya kayak Duta Literasi Keuangan Syariah OJK, terus juga ada beberapa award kayak Duta Baca dan juga ada perlombaan-perlombaan dan organisasi yang memang Allah kasih amanah buat aku gitu Zam. Jadi Oke. nggak banyak kok sebenarnya gitu teman-teman. Wow, sangat merendah ya Mira. Nggak, Mungkin emang kenyataan. mungkin kalau ada dokumentasinya boleh dong aku lihat. Wow, dokumentasi ya. Wow. Nah, boleh dong diceritain sedikit. Ini kamu dapat apa nih? Juara apa nih? Oke, jadi yang pertama itu mungkin ini aku dapat FEB Award, di mana FEB Award ini tuh rangkaian tiap tahun FEB yang mengadakan award buat mahasiswa berprestasi gitu. Oh. Jadi setiap tahun pasti ada eventnya dan setiap mahasiswa yang punya prestasi pasti dapat award gitu. Terus yang kedua, dari gambar yang kedua itu bareng teman-temanku ketika dapat juara 1 karya tulis ilmiah gitu. Oke. Selanjutnya? Wow, emang masih ada ya? Oh, banyak banget. Tadi kalau misalkan kita lihat IG-nya Mira itu banyak banget itu postingannya, semuanya tentang scholarship, tentang ini juga ada yang keluar negeri nih. Boleh ceritain yang keluar negeri ini gimana, Mira? Oke, waktu itu ini waktu semester 1 ya teman-teman, aku coba-coba aja gitu daftar karena aku kan waktu itu belum pernah ke luar negeri. Jadi kayak rasanya gimana sih bisa ke luar negeri gitu. Dan pada akhirnya aku dapet beasiswa lah dari Changemaker sama Kemenpora waktu itu fully funded ke Malaysia waktu itu. Ada youth scholar di UKM, MSU dan beberapa universitas yang ada di Malaysia gitu. Oke, ini kalau yang ketiga ini beasiswa ya? Yes, yang ketiga ini adalah beasiswa Glow and Lovely. Jadi FYI teman-teman, beasiswa Glow and Lovely sekarang lagi buka pendaftaran sampai tanggal 31 Mei ini teman-teman. Buat maba dan juga buat mahasiswa semester 4, tapi khusus perempuan ya. Wow. So buat teman-teman yang mau daftar. Nggak bisa dong ya? Gak bisa dong. Jadi buat teman-teman yang mau daftar khusus perempuan semester 4 atau juga maba, itu bisa banget daftar karena pendaftaran sampai tanggal 31 Mei. Oke. Gitu. Yes, karena banyak banget benefitnya tahu dari scholarship itu. Karena dari scholarship kita bisa naik kelas nih. Bukan naik kelas dalam artian apa ya, tapi naik kelas dari segi upgrading diri. Itu bisa banget gitu buat teman-teman semuanya. Oke, kalau selain beasiswa ini, kamu dapat beasiswa apa lagi nih, Mir? Selain dari Glow and Lovely Scholarship, aku juga dapat beasiswa dari Bright Scholarship nih teman-teman, YBM Brilliant. Nah, di mana beasiswa ini tuh salah satu beasiswa yang prestigious juga nih teman-teman. Wow, iya banget.
Banget banget. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih maba nih, boleh banget coba-coba buat daftar scholarship karena siapa tahu kan rezeki gitu. Karena apa ya, beasiswa ini tuh bukan soal materi aja ya teman-teman. Jadi bisa jadi apa ya, upgrading diri teman-teman supaya bisa ningkat satu tingkat atau ke tingkatan yang lebih atas lagi, sehingga teman-teman bisa lihat nih overview dari tingkatan-tingkatan selanjutnya gitu. Oke, kalau misalkan kita bahas semua beasiswa, semua juara lomba yang Mira dapetin itu pasti bakalan panjang banget. Mungkin video ini bisa sampai 10 jam mungkin ya, karena saking banyaknya. Dan mungkin kita lebih kepada gimana sih cara mendapatkan beasiswa-beasiswa tersebut. Oke, kalau misalkan kenapa sih menurut kamu dapetin beasiswa itu penting? Karena ya beasiswa itu bukan cuma soal materi, bukan cuma soal kamu kuliahnya gratis nih, kamu dapat apa-apa gratis nih, bukan cuma soal itu, tapi apa ya, beasiswa ini juga menjadi katalisator teman-teman untuk bisa mengachieve sesuatu hal yang lebih gitu. Jadi kayak kita dapat relasi, dapat channeling juga dari beasiswa gitu teman-teman. Dan mungkin apa ya, hal yang pertama ketika teman-teman mau apply beasiswa adalah teman-teman gak usah insecure, mulai aja dulu. Kenapa? Karena banyak banget tips yang orang lain kasih tapi kadang kitanya yang gak mau mulai gitu Zam. Ya jadi kayak kitanya udah insecure duluan, ngerasa nggak pinter, ngerasa nggak punya prestasi. Tapi by the way teman-teman, beasiswa itu bukan cuman buat IPK-nya yang bagus, bukan buat cuman nilai raportnya yang oke, bukan cuman buat mapres atau siswa berprestasi ya, tapi siapapun bisa mengakses kalau teman-teman mau gitu. So buat teman-teman cari keberanian teman-teman untuk bisa memulai itu semua gitu Zam. Betul banget, jadi beasiswa tuh bukan cuman soal uang aja ya, tapi beasiswa bisa jadi titik awal biar hidup kita tuh bisa berubah. Kalau misalkan aku yang aku rasain ya. Dan teman-teman aku pun banyak Mir yang kayak ngerasa aku kayaknya nggak akan daftar beasiswa deh karena begitu banyak orang yang daftar, banyak persyaratan, jadi mereka selalu merasa insecure Mir. Yes, betul banget. Sebenarnya ya teman-teman, sebelum aku dapat Glow and Lovely, sebelum juga aku dapat Bright Scholarship, aku juga pernah gagal kok Zam. Aku sempat ditolak berkali-kali nih sama beasiswa. Aku pernah ditolak beasiswa JFLS, tahu kan? JFLS. Aku pernah ditolak BU juga nih Zam. Iya? Iya, sampai kayak aku hopeless banget. Kayak ya Allah, aku tuh pengen dapat beasiswa nih gitu. Sampai pada akhirnya Allah ngasih jalan lain nih di Glow and Lovely sama Bright Scholarship. Jadi teman-teman, ya beasiswa itu bukan cuman buat siapa yang ngerasa paling sempurna teman-teman, tapi buat siapa yang ngerasa paling bisa mulai dan bisa start itu semua dari dirinya sendiri gitu. Jadi jangan pernah ngerasa insecure ya, karena rezeki itu kan gak ada yang tahu nih Zam. Betul. Jadi usaha aja dulu, ikhtiar aja dulu gitu loh. Terus Mir, kalau misalkan kamu dapetin beasiswa itu pastinya dari sekian banyak beasiswa yang ada di sosmed, yang ada di share gitu ya, itu pasti kan kamu nggak apply semuanya kan? Yes, betul lah. Gimana sih cara mencari beasiswa yang cocok untuk diri kamu atau untuk teman-teman deh yang lain, gimana sih? Oke, mungkin aku bakalan bagiin tips yang orang lain nggak pernah bagiin gitu. Oh wow, perdana ya? Perdana apa itu ya? Nah, jadi teman-teman, aku tuh punya yang namanya Scholar Map. Di mana Scholar Map ini tuh adalah list-list beasiswa yang pengen aku achieve gitu. Misalkan semester 1 aku pengen nge-achieve ini, semester 2 aku pengen nge-achieve ini. Tentunya scholarship itu atau beasiswa itu bukan cuma soal materi Zam, tapi kayak kita improvement itu dan juga banyak hal yang gak sangkut pautnya sama materi gitu. Jadi di dalam Scholar Map itu banyak banget list-list yang emang pengen aku raih gitu teman-teman. Dan mungkin dari Scholar Map itu ada yang namanya nama beasiswa, juga tanggal, terus juga persyaratan yang emang harus aku ikutin gitu. Sehingga di situ udah terstruktur dan sistematis supaya apa ya, nggak aku lewatin gitu aja kesempatannya gitu. Jadi yang pertama itu aku punya yang namanya Scholar Map. Terus yang kedua adalah teman-teman, karena banyak banget ya sekarang yang namanya beasiswa tapi scam ya. Betul pernah ngerasain, banget. pernah lihat gak? Teman-teman aku pernah sih. Yes, nah salah satunya biar bisa ngehindarin itu ya kita punya yang namanya Scholar Map. Terus juga teman-teman harus hati-hati ketika mencari yang namanya
apa yang namanya beasiswa gitu. Jadi jangan sampai nyarinya asal-asalan gitu. Pilih platform yang emang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan aku juga sempat jadi beberapa mentor untuk scholarship hunter gitu. Karena saking banyaknya scholarship ya. Yes, betul banget. Jadi siapapun bisa akses gitu. Oke, Mir, terus kalau misalkan beasiswa itu kan pasti banyak banget dokumen yang harus di-apply ya. Yes. Biasanya itu dokumen apa aja sih? Biasanya banyak sih kayak identitas diri, mungkin kayak akte kelahiran, kakak dan lain sebagainya. Dan juga yang mungkin yang paling struggle nih ya, yang paling struggle itu essay atau personal statement. Nah itu setiap pendaftaran beasiswa hampir ada. Nah tapi beda-beda nih setiap lembaga beasiswa. Ada yang berupa pertanyaan, ada yang berupa esai bebas, itu tergantung lembaganya sendiri gitu teman-teman. Kalau misalkan kita tips dari aku, kalau misalkan kita ada pertanyaan esai yang memang udah disediakan dari sananya, ya kita jawab sejujur mungkin dan juga sesuai personality kita gitu. Karena kadang lembaga-lembaga beasiswa itu pengen cari kita yang unik gitu Zam, jadi beda dari yang lain. Tetapi satu sisi ya udah sesuai sama personality kita gitu. Terus yang kedua ketika ada yang namanya esai bebas, jadi ada satu lembaga yang emang atau ada beberapa lembaga yang membebaskan pendaftarnya itu bikin esai apapun ya yang emang sesuai dengan tema yang disediakan gitu. Jadi sebisa mungkin buka dengan hook gitu. Hook itu apa sih? Kayak pembuka yang menggugah reviewer gitu. Betul. Ya betul. Jadi misalkan kita lihat di YouTube tuh banyak hook ya. Yes, TikTok, bener banget. TikTok banyak banget. Bener banget, relevan ya. Jadi buka hook yang emang sesuai sama jati diri kita juga nih Zam gitu. Kayak misalkan, oh aku tuh anak daerah yang bisa survive di kota dengan A, B, C, D dan lain sebagainya. Ya memang relevan sama teman-teman ya. Emang ngasih unjuk kontribusi juga gitu sama diri kita dan lembaga nantinya gitu loh. Dan mungkin teman-teman juga boleh di search metode penulisan SMART atau STAR yang emang biasa digunakan untuk penulisan esai beasiswa. Karena kalau misalkan aku jelasin di sini lumayan panjang gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang pengen lebih detail lagi belajar tentang esai, boleh mungkin ya? Boleh, boleh banget, boleh DM juga. boleh promosi nggak sih? Boleh. Oke, kalau teman-teman mau belajar, boleh banget follow Instagramku @mira_nurm_. Nah, boleh ya teman-teman kalau misalkan pengen belajar lebih jauh tentang esai, tentang beasiswa. Jadi itu tadi dokumen yang harus disiapin salah satunya adalah tentang esai ya, Mira. Betul banget. Ada metodenya tersendiri, ada cara tersendiri untuk menggugah perekrut untuk bisa meloloskan kita. Yes, benar banget. Terus Mir, kalau misalkan beasiswa, apakah semua orang bisa dapat beasiswa, Mir? Aku dengan lantang mengucapkan yes, bisa teman-teman. Kenapa? Karena aku udah mention di awal, bukan buat orang yang pinter beasiswa itu, bukan buat orang yang gak mampu, bukan buat orang yang IPK-nya oke, prestasinya bagus dan lain sebagainya, tapi buat orang-orang yang mau dan mau belajar gitu. Jadi kalau misalkan kamu Nizam mau daftar beasiswa, kamu gak harus pinter, kamu gak harus punya prestasi banyak ABC dan lain sebagainya, tapi kamu cuman modal tekad aja udah bisa gitu Zam. Karena sekarang banyak banget lembaga-lembaga yang mau ngasih beasiswa ke orang-orang yang mau berusaha ikhtiar gitu. Jadi ya start aja dulu, untuk hasil akhir ya biarin nanti ikhtiar kita yang menjawab itu, dan biarin takdir baiknya Allah untuk menjawab hal-hal itu. Gitu Zam. Oke, terus ketakutan semua orang kalau misalkan ikutan beasiswa itu pasti takut mereka gagal. Betul kan? Betul banget. Kalau misalkan kamu gagal, apa yang harus kamu lakuin sih? Oke, mungkin aku orangnya melankolis ya Zam. Jadi tentunya kalau gagal, nangis aja gak apa-apa. Nangis gak apa-apa loh. Ya tapi setelah nangis, kita perlahan tuh bangkit, mulai start lagi dari awal. Karena aku selalu berpikiran bahwa kalau Allah ngasih kegagalan buat aku, mungkin ada jalan yang lain, ada opportunity yang lain yang Allah bakalan kasih ke aku. Mungkin kegagalan itu adalah hadiah terindah buat Allah sama aku yang akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi trust your ikhtiar, dan segala apapun itu pasti
Allah ngasih yang terbaik buat kita semua gitu. Oke, mungkin Mir balik lagi nih ke tentang diri kamu kan, kayak banyak banget gitu ya yang udah kamu raih dari mulai lomba-lomba, scholarship dan lain sebagainya. Itu tuh apakah kamu gak capek gitu? Wow, ini pertanyaannya deep banget ya. Oke, mungkin kalau bisa dibilang capek ya, capek. Tapi aku punya prinsip bahwa gak apa-apa kalau kita capek hari ini daripada kita capek di masa tua. Jadi teman-teman, fase S1, fase jadi mahasiswa, fase jadi teman-teman Gen Z dan jadi apa ya, jadi siswa atau mahasiswa itu nggak bakal terulang teman-teman. Betul. So ketika teman-teman punya kesempatan, punya opportunity yang ada, ya kenapa kita nggak manfaatin aja gitu loh. Karena ya apa ya, dengan segala kesempatan yang ada, masa kita cuman mau jadi orang yang biasa-biasa aja. Minimal kita bisa maksimalkan kesempatan buat diri kita dan orang-orang di sekitar kita gitu. Oke, terus gimana sih cara kamu bagi waktu biar kamu bisa IPK nih tetap aman, tapi kamu juga bisa dapat banyak banget achievement? Wow, itu lumayan struggle banget ya, karena tiap hari otakku kebagi-bagi nih, kayak oh hari ini ada kuliah, hari ini ada rapat, hari ini ada persiapan lomba dan lain sebagainya. Mungkin apa ya, sesuatu hal yang gak mudah juga, tapi setiap orang aku yakin punya namanya apa ya, metodenya masing-masing. Tapi kalau buat aku ya aku harus menyusun prioritas dari mulai pertama sampai yang akhir. Dan ya Zam, aku kan anak asrama tuh, jadi bangun pagi adalah kebiasaan terhebat bagi aku ya. Jadi kayak apa ya, usahakan teman-teman bisa bangun pagi sehingga bisa menambah apa ya, mood dan juga semangat usaha teman-teman buat bisa jadi yang terbaik di setiap harinya gitu. Oke, terakhir deh sebagai closing statement, boleh kasih kata-kata lagi dong buat teman-teman yang ada di rumah untuk bisa mulai cari beasiswa. Oke. Beasiswa bukan buat kamu yang cuman pintar. Beasiswa bukan buat cuma kamu yang punya prestasi banyak hal, tapi beasiswa buat kamu yang mau memulai. Kita startnya memang beda, tapi bisa jadi garis finishnya sama. Tinggal kita memanfaatkan setiap kesempatan dan juga opportunity yang ada. Oke, mungkin kalau misalnya dari aku itu setiap orang itu punya waktu yang sama ya Mir ya. Yes, bener. Nah jadi kayak yang penting kita terus bergerak, kita jangan menyerah. Kalau misalnya gagal satu kali itu harus dicoba terus, karena sampai jatah gagal kita itu habis Mir, kalau misalkan aku yang denger. Banget. Nah jadi jangan pantang menyerah gitu ya, jadi kita harus terus mulai aja gitu. Yes, aku juga setuju karena 1% perubahan kebaikan dalam diri kita setiap harinya itu akan menjadi sebuah perubahan yang besar di masa yang akan datang. Gitu. Oke, buat teman-teman semua, thank you banget udah dengerin IEK Talks perdana kali ini. Dan semoga apa yang kita obrolin sekarang itu bisa bermanfaat untuk Yes, amin. kalian semua dan untuk kita khususnya. Dan jangan lupa follow podcast Hima IEK, boleh di IG-nya ataupun di YouTube-nya, dan share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya bakalan butuh informasi dari podcast ini. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk mengejar mimpi kamu, karena bisa jadi dari podcast ini bisa jadi awal dari kehidupan kamu nantinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.